Kembali lagi bersama kami di Gebrande. Kalau kita melihat bagaimana korupsi terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Perlu diketahui bahwa tindak pidana korupsi ini sudah lama terjadi di Indonesia. Bahkan Presiden kita terdahulu Gus Dur pernah memberikan gagasan yang sangat krusial untuk pembubaran DPR RI. Pada saat diwawancarai pada sebuah acara televisi, kalau tidak salah itu Kick Andy, Gus Dur pernah berkata bahwa di DPR ini korupsinya gede-gedean. Lembaga yang harusnya mengayomi justru terlibat skandal korupsi yang sangat besar. Bahkan tidak heran itulah alasan Gus Dur kenapa sewaktu menjabat beliau sangat berambisi untuk membubarkan DPR. Dan kita berkaca pada realita yang terjadi pada saat ini, ternyata Undang-Undang Perampasan Aset ataupun pemiskinan koruptor masih belum juga disahkan oleh DPR. Bahkan kita lebih sering melihat bagaimana inisiatif dari Presiden yang memang sangat aktif memberantas kasus korupsi. Kita lihat bagaimana KPK dan Kejagung begitu gencar membongkar skandal-skandal mega korupsi yang ada di Indonesia. Dan kali ini benar-benar luar biasa bagaimana inisiatif dari Pak Prabowo, namun sangat disayangkan masih belum terlihat dari DPR untuk Undang-Undang Perampasan Aset dan Pemiskinan Koruptor. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Setelah menghadiri forum internasional yang membahas kerjasama global di bidang keamanan dan ekonomi, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia dengan tekad yang semakin kuat untuk memberantas korupsi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah salah satu ancaman terbesar bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, upaya Presiden Prabowo tidak berjalan mulus. Salah satu tantangan utama datang dari usulan sejumlah anggota DPR yang mengusulkan revisi regulasi penanganan korupsi, termasuk membatasi kewenangan Kejaksaan Tinggi dalam melakukan operasi tangkap tangan, OTT. Usulan ini menuai kontroversi dan dianggap banyak pihak sebagai langkah mundur dalam perang melawan korupsi. Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa upaya membatasi OTT sama saja dengan melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Dalam pertemuan darurat dengan para menteri dan kepala lembaga penegak hukum, ia menginstruksikan agar kasus-kasus korupsi tetap ditindak dengan tegas tanpa pandang bulu. Indonesia adalah negara hukum, dan hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan segelintir orang, tegas Presiden Prabowo. Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk DPR, untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Langkah berani Presiden Prabowo ini mendapat dukungan luas dari masyarakat, meskipun menghadapi perlawanan dari sejumlah politisi yang merasa kebijakan tersebut mengancam posisi mereka. Dengan komitmen yang tak tergoyahkan, ia berjanji akan terus memimpin Indonesia menuju perubahan yang lebih baik, memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dipulihkan. Buktikan dukungan Anda kepada Presiden Prabowo dengan membagikan video ini. Jangan lupa follow agar tidak ketinggalan kabar terbaru. Kebencian PDIP terhadap KPK sudah tertanam setidaknya sejak 1 dekade yang lalu, jauh sebelum PDIP berkuasa. Banyak kader PDIP sebagai kepala daerah yang ditangkap KPK dan terbukti korupsi. Menanggapi hal ini, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan ketidaksukaannya kepada KPK secara langsung dan terbuka. Kebencian PDIP semakin besar ketika KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka sehingga batal dilantik sebagai Kapolri pada 2015. Padahal Budi Gunawan sudah menjadi orang kepercayaan Ketum PDIP Megawati selama puluhan tahun. Buntut dari penetapan tersangka itu, petinggi PDIP Hasto Kristianto memimpin langsung segala tuduhan kepada pimpinan KPK Abraham Samad. Meskipun tidak ada satupun dari tuduhan itu yang terbukti. Upaya PDIP untuk melemahkan atau bahkan melenyapkan KPK tidak akan berhenti. Pada 2015, kader PDIP sekaligus Menkumham Yasona Laoli membuka pintu masuk pelemahan terhadap KPK melalui inisiasi revisi Undang-Undang KPK. Kader PDIP Masinton Pasaribu dengan lantang membantu upaya pelemahan KPK. Padahal Masinton adalah mantan aktivis 98 tetapi bermuka dua tunduk pada kekuasaan partai. Singkat cerita, upaya jahat PDIP untuk melemahkan atau bahkan melenyapkan KPK itu baru berbuah hasil sejak disahkannya revisi terhadap UU KPK pada tahun 2019.
Sekarang masyarakat bisa melihat jelas bagaimana KPK begitu lemah serta terus-menerus terpuruk dalam polemik kasus dan kontroversi. Bapak-bapak, Ibu, kawan-kawan perjuangan semuanya, terima kasih sudah menunggu dengan setia dari tadi pagi. Tentunya ini menunjukkan pada sekjen kita bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia tidak berjalan sendiri, dia tidak berjuang sendiri. Kehadiran kita siang hari tadi sampai malam ini adalah pesan pada ketua umum kita bahwa PDI Perjuangan tetap tidak sendirian. Kita tetap bisa bergandengan tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, peristiwa-peristiwa seperti ini sudah berkali-kali dialami oleh PDI Perjuangan. Kita pernah berkali-kali dihajar kiri dan dihajar kanan. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan ini. Sejarah sudah membuktikan berkali-kali. Kita dihajar kiri, dihajar kanan, jatuh bangun. Tapi di ujung sana kita selalu memenangkan pertarungan politik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita akan tunjukkan pada seluruh rakyat Indonesia, pada bapak-bapak polisi, pada KPK, bahwa kita adalah partai politik. Kita bukan gerombolan, kita bukan kerumunan. Partai politik harus terpimpin. Betul? Setuju? Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari ketua umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Bang Maksir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita rapikan jalanannya. Kalau tidak keberatan, kita kumpulkan sampah-sampahnya. Seakan-akan PDIP tidak pernah lepas dari permasalahan korupsi. Kasus korupsi di Kementerian Pertanian memasuki babak baru. Setelah menetapkan 3 orang tersangka di Kementerian Pertanian, KPK mengembangkan penyidikan ke Komisi 4 DPR RI. Tidak tanggung-tanggung, Sudin selaku Ketua Komisi 4 yang juga merupakan kader PDIP diperiksa selama 9 jam oleh KPK. Rumahnya pun digeledah. Saat ini KPK kembali melakukan pemeriksaan di rumah dinas anggota Komisi 4 DPR RI. Dari info orang dalam KPK akan ada tersangka lain dari PDIP yang sedang diincar KPK. Mereka terlibat dalam bagi-bagi hasil korupsi anggaran kementerian. PDIP memang partai juara korupsi berjamaah. Belajarlah dari contoh pemimpin-pemimpin itu. Gus Dur, saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur pemimpin Muslim, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, datang dari keluarga Syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng. Tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua. Beliau menjadi tokoh, saya kira tokoh Muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inklusivisme, tokoh yang melindungi semua minoritas. Beliau pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh minoritas-minoritas lain. Saya ingat salah satu langkah-langkah beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom. Beliau memerintahkan anak buah beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga semua gereja, menjaga semua vihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil.
Ini sesuatu yang membesarkan hati, ini yang membanggakan kita. Mungkin jarang di dunia ada pemuda-pemudi Muslim pada saat hari Natal, pada saat Tahun Baru, pada hari-hari besar minoritas, berdiri di depan tempat ibadahnya agama lain, menjaga supaya umat agama lain beribadah dengan tenang di tempatnya mereka Muslim, pemuda Muslim yang menjaga di luar. Ini leadershipnya Gus Dur. Ini contoh yang luar biasa, dan itu pun pernah saya tiru sewaktu memang Gus Dur sudah tidak ada. Saya memimpin partai saya. Waktu itu ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja. Saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di Partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing semua tempat ibadah agama lain. Kita yang jaga, mereka yang beribadah. Ini contoh, dan itulah kenapa Gus Dur ini sangat dihormati. Walaupun beliau menjabatnya sebentar, tapi beliau masih sampai sekarang dihormati, dan beliau akhirnya sekarang diusulkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira salah satu contoh alumni Al-Azhar yang sempat menjadi pemimpin tingkat nasional di Indonesia, akhirnya menjadi presiden di provinsi dan memberi kepemimpinan, kenegarawanan, leadership yang patut dicontoh dan akhirnya juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Saya kebetulan kenal beliau baik, dan alhamdulillah leadership yang beliau sampaikan